Singkatannya apa itu? Komunitas Remaja Islam BSD yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada saat hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di masjid yang insyaallah penuh berkah. Dan ketahuilah, remaja kalau misalnya udah demen ngaji, remaja kalau udah demen mendalamkan diri tentang agama, maka insya Allah yang namanya negara itu aman. Jangankan negara, kehidupan di akhirat saja itu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW ada 7 golongan, yang mana 7 golongan ini kelak di hari kiamat mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya daripada 7 golongan tersebut ada 1, syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah akan mendapatkan naungan, akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mudah dapat naungan di akhirat, susah. Dapat naungan di akhirat susah. Bapak kita aja terkadang enggak dapat naungan. Ibu kita aja terkadang enggak dapat naungan. Cuma 7 golongan ini yang dapat. Ada pemuda dapat. Karena apa? Demen tumbuh hidup dewasanya karena Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah. Sehingga Al-Imam Syafi'i mengatakan, ya ma'syar syabab, wallahi in umrakum hadha fil ilmi wat tuqa, fa idza lam takuna fala i'tibar li hayatikum. Wahai para pemuda, kata Imam Syafi'i, demi Allah, umur kalian itu untuk 2 hal. Nih Imam Syafi'i ngomong, umur kalian itu cuma untuk 2 hal. Arti selain 2 hal ini ya bukan pemuda namanya ini. Ya, bukan pemuda, bukan pemudi. Apa itu? Fil ilm, untuk ilmu, wat tuqa, dan ketakwaan kepada Allah. Cuma 2 ini. Maka kalau misalnya ada orang pemuda belajar malas main game mulu, berarti bukan pemuda. Ya, umurnya itu berarti sia-sia. Banyak orang zaman sekarang mikirin bahwasanya kalau misalnya masa muda itu masa kita ngabisin waktu untuk masa depan, masalah pekerjaan. Orang banyak mikirnya gitu. Wah, saya masih muda nih, saya harus banting tulang, kerja, belajar, cari pengalaman. Untuk apa? Biar pada saat masa tua saya, atau pada saat saya udah menikah, saya dapat kerjaan yang mapan. Itu pikiran orang. Tapi nggak pernah terfikirkan di otak mereka, saya ini pemuda, masa depan saya nih terhitung dan patokannya sekarang. Karena kalau sekarang saya tumbuh dalam ibadah kepada Allah, kelak di hari kiamat saya akan mendapatkan naungan. Karena Nabi Muhammad mengatakan syabun, pemuda. Ya, jadi kalau pemuda ini terjaga, bertakwa, selalu menggunakan ilmu, mempelajari ilmu, maka ini adalah pemuda yang sesungguhnya. Kalau kagak, kata Imam Syafi'i, fala i'tibar li hayatikum. Hidup kalian itu ya bahasa kitanya kayak pocong, jalan gitu aja kosong. Orang pada takut, kagak ada manfaat. Bukan hidup, kayak jenazah jalan. Kayak jenazah aja jalan. Maka dari itu alhamdulillah, alhamdulillah, keberuntungan bisa duduk di tempat seperti ini, mempelajari ilmu seperti ini. Ya, tadi juga saya dikit dengar daripada ustadzah tuh. Ya, ada ustadzah tadi yang menjelaskan tentang Al-Quran. Ya, beliau mengatakan istiqomah. Nah, istiqomah itu yang paling mahal. Ya, seorang pemuda kalau bisa istiqomah, dia mantap banget. Tapi kalau misalnya dia di dalam hidup nggak bisa istiqomah, kan yang namanya pemuda itu, kata orang itu labil. Kadang pengen kanan, pengen kiri, hatinya itu gundah, gelana, galau, sumpah, nggak jelas. Itu pemuda. Ya, itu pemuda. Maka kalau tidak diimbangi dengan ilmu dan takwa, bimbangnya itu kacau, gundahnya itu kacau, gelana, galaunya itu bukan disalurkan kepada hal-hal yang baik, namun disalurkan maaf kayak orang di luar, clubbing, ngebir, minum arak, main perempuan. Karena apa?
perasaan yang tidak menentu yang dimiliki oleh pemuda tersebut, karena tidak didasari dengan ilmu dan takwa, dia salurkan kepada sesuatu yang haram. Dia pikir itu sesuatu yang mengenakan, galau saya hilang, gundah saya hilang, saya fresh lagi. Padahal salah. Maka benar kata Imam Syafi'i, kalau engkau tidak didasari dengan ilmu dan takwa, maka pemuda ini bakal hancur. Kalau pemuda bakal hancur, generasi selanjutnya bagi negara, bangsa kita hancur juga. Karena dimulai dari remajanya yang hancur. Maka tanamkan di dalam diri kita nih, kita ini generasi selanjutnya. Kalau generasi kita nggak demen sama masjid, entar pada saat kita punya anak, mungkin anak kita kagak demen juga sama masjid. Masjid sekarang aja udah sepi banget. Kadang sholat cuma sesoft. Insya Allah di Masjid Al-Azhar ini rame dah ya, insya Allah. Namun di tempat-tempat yang lain, sholat itu kadang sholat subuh satu soft. Kalau bukan kita yang meramaikan masjid sebagai pemuda, kelak kalau kita udah nikah, apakah anak-anak kita bakal meneruskan perbuatan kita ini? Kalau misalnya kita ke masjid terus, dia bakal ngikut. Tapi kalau kitanya kagak pernah ke masjid, dia juga kagak pernah ke masjid. Kacau, masjid kosong. Waliyadzubillah, jangan sampai seperti di beberapa negara atau beberapa kota di Eropa. Bukan muslim, non muslim, tempat peribadatannya dijual karena jemaahnya kagak ada yang mau beribadah. Waliyadzubillah min dzalik. Tempat ibadahnya dijual. Karena apa? Kagak ada yang mau ibadah lagi. Ya orang kalau udah tua, mungkin dia pada saat masih tua, rata-rata nih masjid-masjid yang paling demen ibadah itu ya bapak-bapak yang ngeramein masjid. Apalagi kalau subuh, wah batang hidung pemuda mah jarang banget kelihatan. Ngapain? Semalam habis mabar, habis main PUBG, semalam habis apa? Nongkrong. Gak kelihatan lagi tuh pagi harinya, gak kelihatan lagi subuhnya. Dan sekarang nih beberapa masjid saya dapetin pada saat saya ngisi di situ, udah ada omongan. Mereka mengatakan, Bib, ini dulu sebenarnya musola. Bib, ini dulu sebenarnya masjid. Kan orang itu ada masjid yang wakaf, ada masjid yang emang belum diwakafin pribadi. Jadi dia ngebangun masjid untuk orang ibadah, tapi tanahnya nggak diwakafin, tanah masih punya dia, belum diwakafin untuk Allah. Jadi dia ngebangun masjid doang gitu, ini sarana buat kalian sholat. Kan beda tuh. Ada orang karena lagi kagak ada duit, jemaahnya sepi, masjidnya, kalau masjid sih saya nggak terlalu banyak dapat, musola yang paling sering, musolanya dijual. Sehingga akhirnya ada orang-orang kaya yang alhamdulillah masih bukan remaja sih, standar lah, nggak dibilang tua juga, inisiatif. Oh sayang nih, dulunya kan ini masjid, kalau digunakan untuk yang lain-lain, dibuat rumah, dibuat warkop, dibuat ini kan sayang. Ini tempat ibadah, dulu ini tempat turun rahmat. Masa dijadi tempat rahmatnya dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Dibeli sama dia. Artinya apa? Di Indonesia udah ada yang mulai kayak gitu. Musola dijual. Karena apa ya? Generasi selanjutnya kagak ada yang nerusin. Maka kita nih punya teman, punya kerabat, ajak sholat, ajak ibadah, ajak taklim biar tahu pentingnya kita sebagai generasi muda untuk membentuk agama yang lebih baik lagi di masa yang akan depan. Jadi di masa depan nih agama akan terjaga, ilmu Al-Quran tetap terlestarikan mulai dari remaja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih hari ini tema kita Isra Mi'raj. Hari kita pada saat ini temanya adalah Isra Mi'raj. Apa sih Isra Mi'raj? Isra ini adalah perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dua hal ini berbeda, berbeda namun satu waktu di dalam perjalanannya. Di dalam suatu kitab Maulid disebutkan qabla ayyabrudal farsh. Nabi Muhammad Isra Mi'raj, tapi balik lagi tempat duduknya masih hangat. Kayak kita nih habis saya berdiri misalnya, berdiri mungkin semenit 2 menit tempat duduknya masih hangat lah, semua dari kita. Cuma habis dari situ biasa lagi. Artinya apa?
Nabi Muhammad pada saat berangkat Isra Mi'raj dan balik lagi tempat duduknya masih hangat, artinya apa? Bentar banget. Kok bisa sih? Iya. Ada hal-hal di dalam agama ini yang nggak bisa kita terima hanya dengan akal, tapi harus kita terima dengan iman. Akal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berpikir menyelaraskan, untuk berpikir agar kita bisa lebih menerima pemahaman-pemahaman agama. Namun ada kala iman dikedepankan, bukan akal yang dikedepankan, karena kita manusia diberikan kelemahan sama Allah, keterbatasan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menciptakan manusia itu lemah. Allah menciptakan manusia lemah. Kita sering baca la haula wala quwwata illa billah il aliyil azim. Enggak ada daya dan enggak ada upaya, enggak ada sama sekali. Lemah. Itu manusia. Kalau udah dikatakan lemah, maka berarti banyak dong hal-hal yang tidak dia mampu di dalam melakukan sesuatu di muka bumi ini. Gak usah jauh-jauh, lihat aja di perut kita sekarang nih. Bisa nggak kelihatan isinya apa sekarang nih? Tadi kita sarapan nih, bubur, udah jadi apa sekarang? Kagak kelihatan. Iya. Orang sakit aja terkadang butuh butuh ronsen dulu buat ngelihat, dan ronsen pun terkadang kagak kelihatan. Ya, ronsen pun terkadang kagak kelihatan. Kabur lah, inilah itulah. Artinya manusia ini mata yang diberikan sama Allah, semuanya badan yang dia miliki penuh keterbatasan. Mata saja penuh keterbatasan. Saya mandang ke depan, tapi saya nggak ngelihat yang di belakang saya. Apakah ada yang ngejek dari belakangnya? Nggak tahu. Apakah di belakang saya ada yang mau nampol? Kagak ada yang tahu. Penuh keterbatasan. Pendengaran kita, sekarang kita dengar nih. Cuma mungkin ucapan yang di sono tempat parkiran kagak kedengeran. Keterbatasan. Akal pun sama. Akal kita diberikan keterbatasan sama Allah. Jadi jangan ngelampauin batas. Kita punya telinga, punya keterbatasan. Mau maksain denger yang parkiran, gak kedengeran. Kan keterbatasan, lemah. Kita mata segini, tiba-tiba kita mau maksain ngelihat apa yang terjadi di Bogor, gak kelihatan. Seandainya kelihatan pun pakai alat, bukan dirimu. Butuh alat-alat bantu. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi perihal seperti Isra Mi'raj itu yang harus dikedepankan adalah iman. Kalau akal, banyak orang murtad. Bayangin, kalau sekarang zaman yang teknologi canggih, tiba-tiba ada orang ngomong perjalanan dari Indonesia ke Amerika 2 jam, percaya nggak? Nggak percaya. Perjalanan dari sini ke Mekah 1,5 jam, nggak percaya. Di mana-mana orang umroh 8 jam pesawat nih, 1,5 jam, mimpi mungkin. Ini zaman sekarang. Bayangkan zaman dulu, ketika pada saat itu teknologi belum canggih banget. Pesawat kagak ada, kereta kagak ada, orang pakai kuda. Itu paling cepat tuh kuda tuh deh, kagak ada yang lain, kuda. Onta ya lambatnya tahu sendiri. Keledai apa lagi? Udah kuda yang paling cepat. Cuma tetap aja, kalau dikatakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang hampir memakan sekitar 2000 km kalau nggak salah. Kalau nggak salah 2000 km atau 1800-an. Kalau dipakai logika, nggak bakal masuk di akal. Kalau pakai akal-akalan nggak masuk. Maka dari sinilah kalau misalnya ada orang lebih mengedepankan akal di dalam beragama, inilah yang dikatakan Imam Ghazali dan yang dikhawatirkan Imam Ghazali. Maka itu Imam Ghazali sangat khawatir. Jadi masalah falsafah masalah filsafat, ada ulama-ulama yang khawatir. Karena apa? Terkadang orang tidak ada dasar menggunakan segala hal dengan akal. Padahal akal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir, tapi bukan berarti untuk melampaui batas. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra. Yang memperjalankan ini siapa? Allah. Jadi kalau udah Allah yang memperjalankan, enggak ada yang mustahil. Tuhan kok yang memperjalankan? Lah, menciptakanmu saja, yang perut engkau saja enggak tahu isinya, pergerakannya, kesehariannya. Engkau enggak tahu, tapi Allah ngegerakin. Mustahil enggak? Enggak.
Allah menjadikan di dalam rahim seorang perempuan bisa menumbuhkan benih dan akan menjadi manusia. Gak mustahil bagi Allah. Kembar gak mustahil, kembar tiga gak mustahil. Nah, kita yakin itu. Terus pada saat mempercayai perjalanan Nabi Muhammad, masa gak yakin? Maka tuh di dalam ayat Allah mengatakan subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan. Jadi yang memperjalankan Allah. Beda halnya kalau saro, Nabi doang yang jalan. Nah, itu baru. Tapi hatta sebenarnya Nabi Muhammad doang yang jalan, Nabi punya mukjizat, kita pasti akan menerima kalau orang yang benar-benar beriman. Ala kulli hal ma'asyarul hadirin. Sehingga ulama ahli hadis dan ulama tafsir mengatakan kalau ada orang gak percaya dengan Isra Mi'raj, itu kufur karena gak mempercayai Al-Quran. Yang mengatakan Nabi Muhammad Isra adalah Al-Quran Allah. Dan orang yang tidak mempercayai Mi'raj fasik. Perjalanan sangat jauh, bukan bentar. Iya. Kalau dari kita nih yang jalanin gak bentar, jauh. Cuma pada saat Allah yang memperjalankan jadi sebentar. Tapi kalau kita ngelihat di dalam kitab Sahih Bukhari, ceritanya panjang banget. Iya. Berarti apa? Seakan-akan gak sebentar. Padahal hakikatnya sebentar. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah maha sucinya Allah. Dan Nabi Muhammad SAW pada saat berperjalanan jauh ini bawa oleh-oleh buat kita. Nabi Muhammad berperjalanan jauh, melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha, bawa oleh-oleh. Ya. Nabi Muhammad bawa oleh-oleh. Semua di antara kita yang mengatakan Nabi Muhammad adalah kekasih saya cinta sama Nabi, saya berharap syafaat dari Nabi Muhammad, saya rindu sama Nabi. Intinya kesimpulannya berarti kita ngakuin Nabi Muhammad kekasih kita. Nabi Muhammad adalah orang yang paling kita cintai. Oke. Mari kita gambarkan seandainya ada sang kekasih datang kepada kita dari perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan yang sangat jauh. Tiba-tiba dia datang bawa hadiah kepada kita. Mungkin coklat kah? Atau hadiah yang menyenangkan banget, favorit kita. Dijamin, yakin kalau itu emang dari hati, dari kekasih kita. Pada saat kita terima, kita jaga, kita muliakan, kita rawat, bahkan terkadang kita sayang untuk make dan makannya. Kenapa? Dari kekasih. Saya cinta banget sama dia, sayang. Kalau mau dimakan, takutnya rusak, habis. Kalau dipakai, misal jam tangan, ntar sayang banget. Padahal dia ngasih buat dipakai. Dia ngasih buat dipakai. Cuma karena dari sang kekasih, ya Allah. Kalau bahasa Palembang, kebetulan saya orang Palembang. Kalau bahasa Palembang mingsun itu sama barang baru itu dipakai terus, dipegang terus. Kalau baju baru 3 hari nggak ganti-ganti. Nah itu kalau bahasa Palembangnya namanya mingsun. Seneng banget gitu. Nah itu kalau dapat hadiah dari sang kekasih biasanya gitu. Nah kita semua, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Ketika kita mengatakan Nabi Muhammad kekasih kita, Nabi melakukan perjalanan jauh Isra Mi'raj, balik bawa oleh-oleh. Kita jaga gak oleh-oleh Nabi? Kita rawat gak? Kita perhatikan gak? Kita muliakan gak? Atau malah kita abaikan? Kalau kita abaikan, cinta kita dipertanyakan. Kita ngomong Nabi Muhammad kekasih kita, dipertanyakan. Kita ngomong Rasulullah adalah orang yang saya prioritaskan di dalam kehidupan. Bahkan saya rela memberikan jiwa raga saya buat Nabi Muhammad. Tapi oleh-oleh dari Nabi Muhammad gak dijaga, cintanya dipertanyakan. Apa oleh-oleh tersebut? Sholat. Hadiah dari Nabi Muhammad. Perjalanan jauh Nabi Muhammad sholat. Bayangin, kenapa saya katakan hadiah? Saya mendengar dalam salah satu ceramahnya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan sholat ini hadiah yang luar biasa. Apakah ada orang pada saat ngasih hadiah plus dikasih bonus lagi? Enggak. Biasa kalau hadiah udah sekalian hadiah. Ini kagak. Nih, misal saya kasih hadiah tab atau saya kasih hadiah jam. Kalau jam ini engkau pakai, aku bakal bayar setiap jam engkau pakai. Setiap kali nih, misal dia pakai jamnya itu 2 jam. Jam ini
Dia pakai 2 jam atau 3 jam atau tab deh. Dia pakai selama 3 jam. Selama 3 jam pakai, aku bayar lagi. Aku kasih kau per jam 1 juta. Dipakai lagi 1 juta lagi. Oh, hebat banget. Udah dikasih hadiah, dikasih bonus lagi. Nah, Allah kasih kita hadiah melalui Nabi Muhammad SAW. Oleh-oleh dari Nabi Muhammad adalah apa? Sholat. Kalau kita lakukan, kalau kita amalkan, kalau kita terapkan, dapat bonus. Subhanallah. Ada orang manusia kasih hadiah kayak gitu? Kagak ada. Kagak ada sama sekali. Yang ada kasih hadiah diungkit. Lu kemarin gua kasih, kagak bersyukur lagi, nggak dijaga. Diungkit malah. Namun Allah ngasih plus dikasih bonus. Maka setiap orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, jaga ini sholat. Ya, jaga ini sholat. Jangan sampai pemuda kagak sholat, pemuda-pemudi kagak sholat subuh. Gak bakal ada namanya sya'bun syafi ibadatillah. Judulnya aja di dalam hadis 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah, kagak sholat. Ibadah apa ini? Sya'bun syafi ibadatillah, berarti sholatnya diutamakan. Karena yang paling penting bagi dia sholat. Sholat ini hal yang paling berharga di dalam kehidupan. Kalau kita pengen rezeki kita mudah, jodoh kita mudah, ya biar kagak jodi dah, biar gak jodoh abadi, ya kan kagak enak jodi. Pengen nikah nikah, udah umur nikah pengen nikah, harapannya kalau dapat suami soleh, kalau dapat istri soleha. Yang soleha, bukan soleha namanya. Ya. Kalau misalnya udah nikah, pengen dapat anaknya hafiz Quran. Harapannya banyak banget dah. Sabrok, saking banyaknya. Mintanya ke siapa? Mintanya Allah. Mintanya sama Allah. Tapi pada saat minta sama Allah, Allah panggil, hayya 'alas shalah. Aduh, masih lama. Zuhur kan jam 12, azan jam asar jam 3, masih lama, nyantai muda. Kopi dulu ya. Entah pada saat minta, ya Allah saya butuh banget, pengennya cepat. Minta Allah pengen cepat, pengen dikabulin sesegera mungkin. Tapi kalau Allah memanggil, Allah manggil buat apa? Buat ngabulkan hajatmu, buat memberikan apa yang kau inginkan. Kata Ja'far Shadiq, man arada yukallimullah fa'alaihi bisalah. Orang pengen ngabul, pengen ngomong, pengen dapat solusi dari Allah, sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Itu disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtar karangan Hamzah bin Umar bin Suwaid. Itu Rasulullah kalau ada problem, ada suatu hal yang mengganjal gitu, apa yang dilakukan Nabi? Sholat. Sampai kata Nabi, wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Dan dijadikan kebahagiaan aku itu, kata Rasulullah, itu di sholat. Bahagianya di sholat. Lah kita di sholat cuma sholat lagi, asal lagi. Nabi bahagianya di sholat. Beda. Maka ketika Nabi Muhammad meminta sesuatu, dikabulkan langsung Allah. Astagfirullah, para sahabat belum terkadang mereka sangat hebatnya, belum mengucapkan doa, baru ada hajat, baru ada kebutuhan, dikasih. Ada orang kayak gitu bukannya? Gak usah jauh-jauh, di zaman sekarang masih ada. Sampai terkadang dia ngomong, ya Allah saya belum minta, tapi kok udah dikasih. Ini harapan saya banget dari Allah. Ya, gara-gara menjaga sholat. Allah tahu apa yang di dalam hatinya. Karena dia memprioritaskan Allah. Setiap dia ada kebutuhan, diprioritaskan Allah SWT. Tapi kalau kagak, siap-siap jodohnya lambat. Udah jadi jodi beneran dah. Jadi jodi. Rezeki susah. Kerjaan, waduh, udah ngelamar sono, ngelamar sini, ditolak. Ngamburan. Jadi kalau misalnya kita ada dapat, gak usah jauh-jauh deh. Introspeksi, lihat sholat ini gimana sih? Ini oleh-oleh terbesar dari Nabi Muhammad. Kalau kita mau cinta pada Nabi Muhammad, jaga sholat. Karena ini adalah hal yang paling berharga. Tahu gak, ada seseorang namanya Khaytham bin Rabi. Ini Khaytham bin Rabi. Dia punya kendaraan kuda kesayangan. Kalau zaman sekarang kan hal-hal kesayangan itu kayak mobil. Kalau kendaraan ya
disayang. Apalagi kalau motor baru, mobil baru, sampai orang ngomong kayak ini keluar, dijaga. Kotor dikit dicuci, saat sakit dikit nih servis langsung. Sayang banget. Haitham bin Rabi' sama punya kendaraan kuda yang sangat dia sayangi, yang sangat dia banggakan. Tiba-tiba pernah suatu hari lagi sholat, ada maling. Orang di luar teman-temannya teriak. Pertama melihat kalau sekarang di mobil ada kunci, motor ada kunci. Apalagi sekarang ada yang nggak pakai kunci, pakai elastik gitu. Apalagi sekarang ada gembok. Kalau dulu mah udah diikat doang di tiang, udah gitu doang. Jadi malingnya udah banget. Pada saat itu ada yang maling udahnya, dia lagi sholat, teman-teman teriak. Pertama melihat ini siapa nih? Pas dibawa lari nggak tahu maling, baru ketahuan. Ya ada maling udah. Tetap aja dia sholat. Diketuk-ketuk rumahnya ada maling kejar, tetap dia sholat. Hampir udah selesai sholat, ditanya itu maling masih ada, ayo kita kejar. Dia bilang apa? Khalas, innahu li fi haid. Udah aku halalin. Itu kan kuda kesayanganmu, itu kuda kesayanganmu, kuda yang paling berharga bagiku. Namun sholat lebih berharga dari itu kuda. Aku nggak mau menghilangkan sesuatu yang berharga daripada kuda yang biasa saja. Ini lebih berharga kan? Ini lebih berharga. Itu biasa saja, berharga tapi biasa. Ini yang lebih berharga. Jangan sampai gara-gara hal yang kayak gitu yang berharga saya tinggalin. Gak mau. Udah saya bebasin. Ini orang-orang yang tahu hakikat sholat. Gak mau dia tinggalin sholat. Sayyidina Ali ibn Hasan radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, cucunya Nabi Muhammad SAW, rumahnya pernah kebakaran. Rumahnya pernah kebakaran. Pada saat rumahnya kebakaran, teman-temannya ngomong, "An-nar ya Rasulullah, an-nar ya Rasulullah, kebakaran." Teman-temannya pada saat teriak kayak gitu, kebetulan Sayyidina Ali, Sayyidina Abidin ya, bukan Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abidin lagi sholat. Sujud udah salah rumah pada saat keluar, rumah udah setengah kebakaran. Kalau kita jangankan kebakaran, ada orang sedang dia keluar kita dari masjid. Sedang dia keluar kita dari masjid. Imam lama dikit aja melihat jam, lama dikit. Imam lama dikit. Bahkan kita nih kalau bulan Ramadan nyari sholat tarawih yang paling cepat, dicari yang paling cepat. Mesti lama baca Quran per hari, one day one juz dalam sholat. Situ aja tuh enak tuh, jam 8 orang udah selesai. Kita nyari yang cepat. Orang tuh biasa nih kalau sedang duduk bersama-sama kasih pengennya lama. Dunia itu kayak milik berdua, waktu nggak terasa. 2 jam 3 jam itu ya biasa aja. Itu kalau duduk sama-sama kasih 2 jam biasa. Bahkan kemarin kayak tadi bilang bentar banget ya gitu. Lu 2 jam tadi duduk. Dibilang bentar. Tapi ngerasa kayak bentar banget. Itu orang kalau udah duduk sama sampai kasih. Ada orang pada saat datang kepada kekasihnya, kata Sayyidatuna Aisyah, kita ini kenapa sih benci dengan kematian, berat pada saat sholat? Karena kita ini tidak mencintai Allah dengan kekuatan iman kita. Iman kita ini masih lemah. Tapi kalau misalnya keimanan kita kuat, yang namanya kematian itu gak kita khawatirkan. Yang namanya sholat, waktu berdekat sama Allah, itu gak kita khawatirkan waktu. Gak kita khawatirkan. Karena apa? Detik-detik bersama Allah. Bila Rabah pada saat wafat, dia tahu besok akan bertemu Allah, bertemu dengan Nabi Muhammad dan sahabatnya. Istrinya nangis-nangis, suaminya ngomong, "Gak senang, gua besok senang. Ghadan lahir Muhammad dan sahabat. Besok ketemu sama Nabi Muhammad, besok bertemu sama sahabatnya." Tahu detik-detik bertemu dengan sang kekasih, walaupun menyakitkan awalnya dicabut, tapi dia ingat setelah menyakitkan kebahagiaan. Nah, orang kalau misalnya tahu dengan hakikat, gue ini sholat ini ada siapa sih? Ada Allah sang kekasih, semangat. Gak nyari kalau terawih nyari yang cepat gak ada. Makanya Habib Salim Syatiri dari Hadramaut, Sultan Ulama Umayyah, seorang ulama besar, udah tua, duduk pakai kursi roda, kagak bisa jalan.
Cuma kalau taraweh itu bukan satu tempat. Sekarang jam 7 sampai jam 8 di sini. Karena di Hadramut di Tarim itu yang namanya sholat taraweh itu beda-beda jam. Misal contoh Al-Azhar BSD itu sholatnya dari jam habis Isya sampai jam 9. Ntar ada masjid lain di Pamulang misal jam 9 sampai jam 10. Ntar ada masjid terus sampai subuh. Tuh Habib Salim Syatiri dari habis Isya sampai subuh enggak stop. Artinya apa? Non stop sholat taraweh keliling kemana-mana. Kenapa? Asik bertemu sama kekasih. Semakin panjang semakin enak. Makanya itu ada ulama ngomong, aku kalau lagi baca Al-Quran itu manis. Kenapa? Membaca suratan dari sang kekasih manis. Kalau kita baca Al-Quran Alif Lam Mim ngantuk, baru Alif Lam Mim. Iya. Tapi kalau udah baca surat kekasih nih, WhatsApp nih misalnya, dia punya kekasih, langsung dibuka, semangat lagi, panjang banget. Iya. Dibaca panjang, pas bawahnya prank, ya prank katanya. Tapi tetap dia baca karena apa? Dari sang kekasih. Ditunggu, teleponnya ditunggu. Ya belum nelpon. Balik jam berapa? 15 menit lagi, lama banget 15 menit. Makanya mereka as-salafun saleh kalau baca Quran itu semangat. Suratan dari sang kekasih, firman Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menjadikan Allah itu kekasih, mereka menjadikan Allah itu prioritas. Maka ketika mereka ada kebutuhan, mereka ada hal yang lain diprioritaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka dicintai sama Allah. Mereka yang mencintai Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Muhammad, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah." Nih, kebahagiaanku itu, buah mataku itu di dalam salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ngaku cinta sama Nabi, jaga sholat. Balik ke dalam cerita Sayyidina Hasan tadi, Sayyidina Ali bin Hasan. Pada saat rumahnya kebakaran, udah selesai sholat, dia ngeliat rumahnya setengah udah kebakaran. Ditanya sama sahabat yang lain, sama tabi'in yang lain, ente nggak dengar? Tadi itu kami udah teriak-teriak, kebakaran, kok kagak keluar, nggak bergeming sama sekali? Dia bilang apa? Aku pada saat sholat, yang aku ingat api neraka, aku khawatir dengan api nerakanya Allah, sehingga ini api kecil aku nggak ngeh lagi. Karena apa? Keinget dengan api yang besar. Jadi mereka itu sangat-sangat menjaga sholat, terlebih sholat berjamaah. Ini pemuda yang pengen mendapatkan naungan Allah, pemuda yang ingin mendapatkan cinta dari Nabi Muhammad, dan ingin cintanya itu nggak bertepuk sebelah tangan, tapi pengen dibalas sama Rasulullah. Jaga oleh Nabi Muhammad. Berupa apa? Sholat. Ya. Kalau kita pengen punya istri yang solehah, mulai dari kita menjaga sholat. Kalau kita ingin mendapatkan suami yang soleh, mulai dari kita menjaga sholat. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithun lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Itu udah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulailah dari kita terlebih dahulu. Pengen hajat dikabulin, kita dulu yang datang kepada Allah lebih cepat. Sampai dalam hadis disebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya, lain atani yamshi ataituhu harwalah. Kalau ada orang datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya secara berlari. Maksudnya apa? Semakin orang cepat memenuhi panggilan Allah, maka aku, kata Allah, akan lebih cepat lagi mengabulkan kebutuhannya. Hadis qudsi yang mengatakan, hadis sahih yang ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Semakin dia cepat memenuhi panggilanku, ketika aku memanggil, atani yamshi, dia jalan biasa, maka aku akan datang kepadanya semakin cepat lagi, aku lari. Kata Allah, semakin dia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu zira 48 cm. Dia datang kepadaku 48 cm, aku akan datang lagi lebih panjang lagi, lebih cepat lagi. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya salafun saleh, Nabi Muhammad SAW khususnya, ada kebutuhan, ada hajat, belum disampaikan, belum diutarakan sama Rasulullah, kekabul. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Nabi ada hajat, Nabi ada kebutuhan, kiblat itu pengen dipindahkan. Karena Nabi pada saat itu mendapatkan cacian dari orang-orang kufar. Kenapa? Mereka berkata, ya Muhammad, nyaci maki kiblat kami, nyaci maki Tuhan-Tuhan kami. Mengatakan, udah kagak usah nyembah berhala, nggak usah ini, nggak usah itu. Nggak taunya di belakang kita
kiblat tetap masih ke kiblat kita, ke Masjidil Aqsa. Maka dari itu Nabi pengen, ya Allah, aku ini pengen kiblat itu dipindahkan kemana? Ke Masjidil Haram. Yang mana Masjidil Haram itu yang ngebangun kakeknya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim dan Ismail. Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Ishak ini keturunannya Yahudi, Bani Israel. Ya. Ishak, Yakub, dari Yakub 12 saudara Yusuf, dan itulah 12 suku Bani Israel. Nabi Ibrahim yang dari Ismail itu Arab semua, dan ujung-ujungnya balik lagi siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad berharap biar dari kakeknya di kiblat, tapi nggak ngucap, cuma ada harapan gitu. Orang kalau ada harapan kan ngelihat gitu. Gimana gitu hati. Kata Allah, qad nara taqallubu wajhika fis sama, falanwalliyannaka qiblatan tardoha. Kami akan gantikan kiblat sesuai yang engkau inginkan. Belum diutarakan. Karena apa? Memprioritaskan Allah. Sayyidatuna Aisyah mengatakan di dalam suatu hadis, itu Nabi Muhammad SAW kayak manusia biasa, ngobrol kayak kita, bicara kayak kita, bercanda. Ya, jadi kalau misalnya kita kalau udah punya laki atau punya bini, jangan tegang-tegang amat, jangan kaku-kaku amat. Bini kalau misalnya ketemu suami balik kayak di sidang, kayak ketemu sama polisi, bingung mau ngomong apa. Enggak, Nabi Muhammad ngobrol, bicara, asyik gitu, bercanda. Tapi lihat, kalau udah ada panggilan sang kekasihnya, panggilan sholat, kata Sayyidatuna Aisyah, ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifu. Seakan-akan kami enggak mengenalnya dan dia tidak mengenal kami. Langsung pergi sholat. Lagi berduaan sama Sayyidatuna Aisyah, pernah suatu malam datang waktu yang emang Nabi Muhammad biasa sholat. Keluar Nabi langsung sholat. Minta izin sama Sayyidatuna Aisyah, aku ingin berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat, orang yang memprioritaskan Allah diprioritaskan sama Allah. Yang mengatakan hadis qudsi, Allah sendiri yang mengatakan itu. Jadi kalau ada jodoh belum datang, udah tua nih, ya Allah, udah tua tapi belum nikah, nggak usah jauh-jauh. Lihat sholatnya gimana. Panggilan Allah kita cepat nggak memenuhi nih. Itu aja. Rezeki susah banget. Udah kerja kagak dapat, gajinya nggak cukup. Lihat aja gimana sholat kita. Itu poin pertama dari Isra Mi'raj. Ada poin yang kedua. Poin kedua apa? Kalau cerita Isra Mi'raj, sebab Isra Mi'raj yang pertama nih, yang sangat masyhur, itu adalah peristiwa tatkala Sayyidatuna Khadijah dan Sayyidina Abu Thalib wafat. Dua orang yang sangat dicintai sama Nabi Muhammad tiba-tiba wafat di tahun yang sama, di waktu yang berdekatan, hanya berbeda hari. Sehingga tahun itu dikatakan Amul Huzun, tahun kesedihan. Saking sedihnya Nabi Muhammad SAW. Sedih luar biasa Rasulullah. Amul Huzun, tahun kesedihan. Maka Nabi Muhammad ingin menghibur diri, pergi ke Taif, tapi yang didapatkan bukan hiburan, malah cacian, hinaan dan gangguan. Tahun selanjutnya Allah ingin menghibur Nabi Muhammad, diperjalankan perjalanan Isra Mi'raj untuk menghibur Rasulullah SAW. Karena setelah Abu Thalib wafat, cacian dan gangguan makin hebat. Karena dulu yang menjadi tameng Abu Thalib. Maka orang nggak berani ngeganggu Abu Thalib, pemimpin Quraisy setelah Abdul Muttalib, setelah ayahnya. Nggak berani. Ya, Abu Thalib wafat. Khadijah sebagai orang yang sangat membantu Nabi Muhammad, memotivasi Nabi Muhammad di dalam dakwah, wafat juga. Orang pertama kali masuk Islam ketika semua orang menolak Nabi Muhammad, tapi Sayyidatuna Khadijah yang memeluk Nabi Muhammad ketika Rasul mengatakan dathiruni. Beliau yang percaya pertama kali dengan ajaran Islam dari kalangan perempuan. Bayangin, wafat di tahun yang sama. Di Isra Mi'raj kan oleh Allah. Nah, asal muasal sebab Isra Mi'raj ini. Ada pendapat ini. Nah, di dalam kitab Nuruz Zalam karangan Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani, seorang ulama tersohor dari Banten yang menjadi mufti Mekah. Beliau menukilkan suatu cerita di dalam kitab tersebut tentang sebab Isra Mi'raj. Tahu apa? Hiwar bainas sama'i wal ard. Percakapan antara langit dan bumi. Langit berbangga-banggaan sama bumi. Bumi pun sama, saling bangga-banggaan. Langit ngomong, tau nggak, tempat aku ini bagus. Ada bintang, ada bulan, ada matahari, nanti nggak ada apa-apanya. Oh, kata bumi, aku bagus. Di tempatku ada sungai, di tempatku ada pepohonan, rindang, udaranya enak. Langit ngomong, oke. Tapi kalau di tempat aku, itu ada namanya tempat ibadah para malaikat, yang tawaf malaikat.
Inti kagak ada apa-apanya. Kata apa namanya? Aku ada juga di bumi. Di bumi ada juga. Apa itu? Di tempatku ada Ka'bah. Tawaf manusia pada saat itu. Walhasil panjang perdebatan ini sehingga terakhir kata bumi, tapi kalau ini ente pasti kalah. Di tempatku ada seorang nabi yang mulia, kekasih Allah. Diutus di tempatku, lahir di tempatku, dan akan dimakamkan di perutku. Kata bumi. Dengar kayak gini, langit diam, gak bisa jawab. Datanglah akhirnya pada saat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ngadu itu sama Allah. Kalau pengen kebutuhan dimudahin, ngadunya sama Allah. Pada saat ngadu sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka dikabulin sama Allah. Diperjalankanlah Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Lihat deh, yang mau kita ambil dan kita petik dari peristiwa yang kedua ini, langit dan bumi berbangga-banggaan dengan Nabi Muhammad. Yang bumi ngomong, aku ada nabi yang paling mulia, itu kagak ada. Saling berbangga-banggaan. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, kalau misalnya kita nggak bangga dengan Nabi Muhammad, kalah sama langit dan bumi. Di dalam hadis sahih Bukhari, hadis yang sahih menjelaskan tentang apa? Ada mimbar yang biasa dijadikan tempat sandar Nabi Muhammad, tapi karena dipisah sama Nabi Muhammad sedih, nggak mau dipisah sama Nabi Muhammad, bangga dengan Rasulullah SAW. Jadi banyak nih benda mati yang bangga, yang rebutan dengan Rasulullah SAW. Para sahabat itu rebutan untuk apa? Mengambil bekas wudhunya Rasulullah SAW. Di Sahih Muslim dikatakan, Nabi kalau wudhu itu air wudhunya itu ditada sama sahabat, diusapin. Udah diusapin nih, ada sahabat yang di belakang lagi kan rame, nggak kebagian. Sahabat yang belakang usap wajah sahabat yang lain yang habis dapat wudhu Nabi, terus diusapin lagi, terus nyambung, ingin mendapatkan keberkahan Nabi. Rebutan apa? Rebutan untuk mendapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang lain yang difikirin, kalau aku mati, aku ini bisa nggak duduk bersama engkau ya Rasulullah. Intinya mereka itu semuanya apa? Rebutan untuk mendapatkan kedudukan yang dekat dengan Rasulullah. Kita umat Nabi Muhammad udah dekat malah ngejauh. Udah seharusnya kita bangga loh. Kuntum khairu ummah. Kalian sebaik-baik umat. Umat yang dikasih sayangi, umat yang dicintai, umat yang tatkala ayat turun wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Aku akan berikan kepadamu apapun yang engkau inginkan. Nabi ngomong, ya Allah selamatkan umatku. Jangan ada satu dari mereka masuk neraka. Itu yang difikirkan oleh Rasulullah SAW. Saking cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Tapi gimana cinta kita kepada Rasulullah? Bagaimana sunnah-sunnah kita? Bagaimana keseharian kita mencerminkan Nabi Muhammad atau tidak? Jadi kalau misalnya ada orang, kita lihat tuh as-salafun saleh seperti Sayyidina Abdullah bin Abdul Haddad dan para ulama-ulama yang lain. Kalau mereka dilihat sama orang lain, orang lihat itu apa? Seakan-akan Rasulullah yang berjalan. Bukan berarti melihat Rasulullah, Maksud seakan-akan Rasulullah berjalan ini apa? Sunnah Nabi Muhammad dari A sampai akhir dipraktekkan di dalam kehidupannya. Inilah sekarang nih di dalam kuliah-kuliah lagi lagi viral lah bahasanya, lagi semarak banget tentang ilmu living Quran dan hadis. Bagaimana cara menghidupkan Al-Quran dan hadis. Quran itu maaf ya, yang tertera di dalam Al-Quran, di buku, di kitab suci itu yang ada di rak-rak. Hadis yang ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Namun yang lebih penting dari itu apa? Bagaimana tuh Al-Quran bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Hadis bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad pada saat ditanya oleh ada seseorang nanya kepada Sayyidatina Aisyah, bagaimana Nabi Muhammad? Apa kata Sayyidatina Aisyah? Itu Nabi Muhammad kana khuluquhul Quran. Seakan-akan hidupnya itu perilakunya kayak Al-Quran. Artinya apa? Tuh Al-Quran benar-benar hidup di diri Nabi Muhammad. Maka kita yang benar-benar mengaku cinta sama Nabi Muhammad, bangga dengan umat Nabi Muhammad, hidupkan sunnah Nabi, hidupkan hadis di dalam diri kita, hidupkan Al-Quran di dalam diri kita. Maka dari sinilah orang kalau melihat kita, oh benar ini umat Nabi, oh benar ini Islam, ini benar-benar rahmatan lil alamin. Islam ini benar-benar agama yang penuh dengan love, kata orang itu, dengan cinta, dengan rahmat. Karena apa? Ngelihat Nabi Muhammad hidup di dalam dirinya. Nah, jadi kesimpulannya ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Yang pertama, kalau kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad SAW, oleh-oleh dari Nabi Muhammad jangan ditelantarkan, jangan diabaikan, jangan disia-siakan. Yang kedua, kalau kita mengaku cinta sama Rasulullah SAW, maka buktikan kepada Rasulullah bagaimana pengorbanan kita di dalam membanggakan Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup, hati-hati, disebutkan di dalam hadis pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, Nabi Muhammad melihat ada suatu kaum tardahu ru'usahum bil hijarah. Ada orang, suatu kaum nih di akhirat pada saat disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ngebawa batu gede itu batu pada saat mereka bawa, mereka pukulkan kepada kepala mereka sendiri sampai pecah. Udah pecah, dibalikin lagi. Dia pukul lagi, pecah, dibalikin lagi. Inilah siksa orang yang berada di dalam api neraka. Bukan habis siksa pecah kelar, enggak. Kata Allah dalam Al-Quran di surah Al-Hajj, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzabal hariq. Setiap kali hancur, dibalikin lagi sama Allah. Baru mereka pengen, saya pengen keluar nih. Wah, saya udah bebas nih, enak nih, bebas nih. Balik lagi disiksa lagi. Maksudnya apa? Badan baru balik sempurna lagi disiksa, baru sempurna lagi disiksa lagi. Wa dzuqu 'adzabal hariq. Kata Allah, cicipilah azab yang sangat pedih, yang sangat panas. Ini tardah rusahum bil hijarah. Mereka hancurkan kepala mereka dengan batu. Nabi Muhammad nanya kepada Jibril, kenapa ini orang kayak gini? Mereka punya kepala tapi mereka hancurkan diri kepala mereka dengan sendirinya, dengan tangan mereka sendiri. Ada apa? Apa kata Jibril pada saat itu? Haula'i qaumun alladzina tatasaqala ru'usahum indas shalah. Mereka adalah suatu kaum yang kalau ada panggilan sholat, kepala mereka itu berat. Aduh, sholat lagi, azan lagi, baru aja mau minum, azan lagi, baru aja main. Berat. Nah, hati-hati, di akhirat kita bakal mukul kepala kita sendiri. Waliyadzubillah min dzalik. Dan kita kalau yang mengaku Islam, mengaku Muslim, buktikan. Jangan sampai kita ini cuma mendustakan agama, ngaku-ngaku Islam, tapi ciri-ciri Islam nggak kita bawa. Kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kata Allah, lihat enggak orang-orang yang mendustakan agama. Allah katakan orang-orang yang mendustakan agama, Muslim tapi mendustakan agama. Atau bahasa Indonesianya, bahasa kitanya ya, Islam KTP, Islamnya doang. Siapa mereka itu? Orang-orang yang mendapatkan kecelakaan. Siapa yang mendapatkan kecelakaan? Alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka kalau salat lalai. Di tafsir Jalalain disebutkan alladzina yuakhirunaha an waqtiha. Kalau salat itu ditakhir, malas, berat. Itu orang-orang yang mendustakan agama, kata Allah. Kalaupun mereka salat ria, caper sama calon mertua. Kebetulan DKM-nya calon mertua nih. Caper, datang duluan. Masjid belum dibuka, dia datang duluan. Dan ini kata Allah ciri-ciri orang munafik. Kalau udah dikategorikan ciri-ciri orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Orang munafik itu di dalam kerak api neraka dan tidak akan mendapatkan pertolongan. Apa ciri-cirinya? Di surah Taubah, innal munafiqina di surah An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'un wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu mereka terkadang ngerasa lebih pintar dari Allah, menyiasati Allah, padahal mereka sedang ditipu sama Allah, sedang ditipukan dengan hakikat kehidupan, sehingga mereka lupa bahwasanya kehidupan ini gak lama. Kalau mereka sholat, qamu kusalah, males. Kalaupun mereka sholat, yuraun, ria. Ini orang munafik. Maka tunjukkan kepada Nabi Muhammad, tunjukkan kepada Allah, ya Allah, saya ini bukan orang munafik. Ada panggilan sholat, saya datang. Maka itu ulama as-salafus saleh, walaupun mereka di dalam perjalanan, kalau perjalanan kan boleh jamak ya, boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Cuma karena pengen mereka sebenarnya bebas, mau takhir boleh, takdim boleh. Nabi pernah takdim, Nabi pernah takhir. Cuma karena mereka khawatir di dalam diri mereka, ya Allah, takutnya saya failul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun.
Jadi mereka lebih mengedepankan jamak takdim daripada jamak takhir. Lebih baik sholat dimajuin daripada ditakhirin. Padahal dua-duanya boleh. Cuma kekhawatiran mereka, sangat menjaga-jaganya mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali mendapatkan daripada hikmah Isra Mi'raj, yaitu kita bisa menjaga sholat, kita juga bisa menjaga daripada ibadah kita. Semoga kita juga kelak di akhirat mendapatkan kategori apa? Kategori rombongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim pada saat Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya di Mekah. Ya, intinya kalau misalnya cerita tentang Nabi Ibrahim ini panjang. Ya, kok bisa Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail dan Hajar di Mekah? Itu panjang ceritanya. Ya, kalau mau dengar ya insya Allah ntar kalau misalnya ada di sini lagi. Ya, itu ceritanya sangat panjang. Singkat cerita, Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di kota Mekah, kota yang sangat gersang, kagak ada air, kagak ada apa-apa. Nabi Ibrahim balik lagi ke Syam, nemuin istrinya yang Sarah, yang bernama Sarah. Pada saat ditinggalin, doa Nabi Ibrahim di tempat yang gersang tersebut bukan ngomong, ya Allah mudah-mudahan aja anak saya panjang umur, sehat afiat, mudah-mudahan anak keturunan saya menjadi orang-orang yang benar-benar mendapatkan rizki di situ, mudah-mudahan ada air, ada yang nolongin dia. Enggak, bukan itu. Tapi doanya Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Pertama kali, ya Allah jadikan keturunanku dan orang-orang yang meninggalkan ini, ya maksudnya istri dan anakku, orang-orang yang mendirikan sholat. Itu doanya. Meninggalkan apa namanya di dalam ayat Quran tuh, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di tempat yang kagak ada tetumbuhan. Nabi Ibrahim ngomong, ya Allah enggak ada tetumbuhan sama sekali, kering gersang. Tapi doanya apa pertama kali? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, mudah-mudahan mereka mendirikan salat. Di dalam ayat lain Nabi Ibrahim mengatakan apa? Rabbi ja'alna muqiminas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku dan keluargaku dan diriku sendiri orang yang mendirikan salat. Artinya apa? Dengan salat rezeki datang. Dengan salat kemudahan datang. Dengan salat hajat dikabulkan. Maka Nabi Ibrahim nyontoin kepada kita, ya Allah jadikan mereka orang-orang mendirikan sholat. Ya insya Allah kita diberikan kemudahan, diberikan taufiqul hidayah untuk menjaga sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jal jamana hadha jaman marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyun wa la mahruma. Allahumma ya man la yahtaju lil bayani wat tafsir hajatuna ilayka katsira wa anta aliman biha wa khabir. Allahumma ja'alna muqimin as-salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا واجعلنا مفلحين في الدارين واجعلنا من المفلحين في الدارين واجعلنا من المفلحين في الدارين. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن أدية لا يستجاب لها. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هداني الله وإياكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.